5. Fase akhir zaman menurut Islam. Fase akhir zaman tersebut dibagi menjadi 5 tahapan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Fase nubuah. Dunia pada mulanya dipimpin oleh para nubuah atau nabi-nabi utusan Allah. Dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun, fase nubuah pun berakhir, karena tidak akan lagi ada nabi yang diutus ke dunia sebelum hari kiamat. Fase khilafah alamin haji nubuah. Fase ini pun disebut dengan fase khilafah alamin haji nubuah atau khalifah sesuai metode Nabi. Mereka adalah Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Fase mulkan adhon atau masa raja yang menggigit. Menggigit di sini diartikan sebagai masa di mana dunia dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang kepemimpinannya diturunkan kepada keluarga turun-temurun, seperti Bani Umayyah yang berlangsung hingga 13 abad. Fase ini juga disebut-sebut sebagai puncak keemasan Islam, ditandai dengan maraknya ilmuwan muslim yang mengembangkan berbagai bidang ilmu mulai dari kedokteran, matematika, hingga astronomi. Runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 menandai berakhirnya fase mulkan adhon. Fase mulkan Jabariyah atau fase kediktatoran. Menurut berbagai tafsir, di fase inilah kita berada saat ini. Fase di mana umat muslim tak lagi memiliki khalifah pemimpin dan syariat Islam pun tidak lagi menjadi landasan hukum di negara manapun di seluruh dunia. Umat muslim di masa ini pun berada dalam keterpurukan dan dipecah belah karena berada di bawah kepemimpinan orang fasik yang mengabaikan syariat. Fase keempat ini pun disebut-sebut sudah hampir berakhir, dan umat manusia akan segera menyambut fase terakhir. Fase Khalifah Alamin Hakas al-Nubuwah era kedua. Setelah fase kediktatoran hancur, masa kekhalifahan akan kembali ditegakkan di muka bumi dan umat muslim pun akan kembali bersatu menjadi khair ummah atau umat terbaik. Di masa ini, Allah akan lebih dahulu menghadirkan seorang khalifah bernama Imam Mahdi yang akan membawa dunia kepada keadilan dan mengangkat Islam kembali pada puncak kejayaan. Rasulullah telah menyampaikan kelahiran Imam Mahdi dalam sabdanya yang berbunyi sebagai berikut. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud.